Lagi masyarakat akan melakukan mudik sejauh ini seperti apa sih kesiapan kepolisian dalam menghadapi mudik dan juga arus balik tahun ini? Betul, jadi melihat survei dari Kementerian Perhubungan, ini ada 193,6 juta masyarakat Indonesia yang akan melakukan perjalanan mudik ya di tahun 2024 ini. Tentu dengan angka tersebut ini menjadi challenge sendiri buat kita, kepolisian maupun seluruh stakeholder yang terkait dalam pengelolaan arus mudik dan balik tahun 2024 ini. Kami sudah mempersiapkan beberapa skema untuk rekayasa lalu lintas, terutama di simpul-simpul jalan tertentu, kemudian penggal jalan tertentu yang diprediksi nanti pada saat arus puncak ini ada peningkatan volume kendaraan. Ya. Kemudian kami juga sudah terus berkoordinasi mempersiapkan melayani arus mudik masyarakat Indonesia ini dengan seluruh stakeholder melakukan survei, melakukan simulasi, terutama simulasi dengan angka-angka yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan. Kita simulasikan ya di jalan tertentu sehingga dari simulasi itu muncul skema yang akan kita lakukan mulai dari pembatasan angkutan barang ya tubuh 3 ke atas terutama, kemudian penambahan kapasitas jalan dengan kontraflow dan one way, kemudian penerapan ganjil genap untuk kendaraan pribadi, terutama yang melintas di jalan tol Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 414 di Kali Kangkung. Kemudian untuk arteri juga demikian, sudah kita petakan beberapa titik yang kemungkinan nanti akan terjadi kepadatan, kemacetan, ya, baik itu di Pantura, kemudian di jalur tengah maupun jalur selatan, Oke. termasuk jalur-jalur wisata. Ini sudah kita petakan. Secara spesifik tadi wilayah-wilayah mana Pak yang tadi Anda sebutkan yang diprediksi akan ada peningkatan kepadatan atau bahkan terjadi kemacetan? Nanti di jalan tol ke arah Trans Jawa ya, terutama karena melihat survei, ini tujuan utama dari para pemudik ini ke Jawa Tengah dan Surabaya, ya Jawa Timur. Jadi ada beberapa titik di ruas jalan tol Jakarta Cikampek ya. Ini ada di kilometer 25, ada pertemuan dari tol fungsional Jagorawi Cimanggis, kemudian Cibitung, kemudian ada di kilometer 48 ya, pertemuan dari MBZ dan Cikampek existing ada di bawah, kemudian di kilometer 87 di Cipali, ini ada bottleneck juga, kemudian ada bottleneck lagi pertemuan Cisumdawu dan Cipali yang existing di kilometer 152. Kemudian untuk tol juga rest area, ini karena kapasitas terbatas pada saat volume arus lalu lintas meningkat, ini over capacity. Sehingga kita akan kelola rest area ini, ada pembatasan waktu di rest area, kemudian kita atur traffic flow-nya, dan kita akan lakukan buka tutup untuk rest area ini. Oke, simulasinya Sehingga untuk nanti rest area seperti apa Pak? Kalau misalkan terjadi penumpukan, apakah nanti akan ditutup selama beberapa jam atau seperti apa? Betul. Jadi rest area ini kita sudah ada beberapa rest area sudah menggunakan traffic counting. Jadi kita akan tahu kapasitas yang tersedia di rest area. Kita akan tutup ya, akan tutup rest area, kemudian kita arahkan para pemudik yang mungkin sudah harus istirahat, kita arahkan untuk exit tol, keluar tol. Jadi itu lamanya penutupan itu tergantung situasi yang ada di dalam area sendiri. Demikian, Mbak. Oke, tadi Anda juga sudah sampaikan ada beberapa skema diantaranya penerapan kontraflow, one way hingga ganjil genap. Ini nanti mekanismenya akan seperti apa Pak? Jadi sesuai dengan surat keputusan bersama yang sudah kita tanda tangani, di situ ada jadwal mulai tanggal 5 April hari Jumat pukul 14.00 kita akan berlakukan kontraflow
di ruas jalan Jakarta Cikampek ya, mulai kilometer 36 sampai dengan 72, ini mulai 1 lajur, 2 lajur, sampai maksimal 3 lajur. Ini tergantung indikator angka arus lalu lintas per jamnya. Kemudian kalau di Jakarta Cikampek sudah kita berlakukan kontraflow 2 lajur, ini untuk Cipali kita akan lakukan one way mulai kilometer 72 sampai dengan kilometer 414 ya, di Semarang. Kemudian paralel dengan pemberlakuan kontraflow one way untuk ruas jalan Jakarta Cikampek sampai dengan 414, kita akan terapkan ganjil genap. Ya, artinya yang nomor polisinya ganjil, berarti pada tanggal ganjil lah diberi kesempatan untuk jalan. Kalau akan memaksa, bisa melalui jalur arteri. Artinya kalau tanggal genap cuma mobilnya ganjil, memaksa pada tanggal genap, itu bisa menggunakan jalur arteri yang juga sudah kita survei, ya. Insya Allah ini sudah cukup baik untuk arteri. Itu beberapa skema untuk di jalan tol. Ya, Mbak. Oke, Pak Aan, untuk mendukung keberhasilan kelancaran mudik maupun arus balik Lebaran tahun ini, seperti apa sih Pak kolaborasi atau sinergi yang dilakukan Pak? Kami sudah sejak awal, sejak survei 2 bulan yang lalu, kita selalu bersama-sama dengan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder, ya, mulai dari PUPR, Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah. Ini kita berkolaborasi, survei sampai dengan pelatihan, simulasi, sampai dengan tactical floor game, itu selalu kita lakukan bersama-sama. Sampai terakhir kita laksanakan Praop, juga ini kita laksanakan bersama-sama. Tentu kolaborasi ini menjadi sangat penting, Mbak Salina, untuk suksesnya pengamanan arus mudik maupun balik. Tapi yang terpenting, ini media yang memegang kunci penting untuk memberikan informasi kepada masyarakat, ya, informasi tentang rekayasa lalu lintas, tentang update terkini arus lalu lintas, sehingga masyarakat bisa memilih, bisa merencanakan kapan akan melakukan perjalanan. Ini media sangat penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat, ya, dan tentu masyarakat sendiri ini sangat mendukung untuk keberhasilan operasi ini. Ya. Tanpa dukungan masyarakat, ini apa yang sudah kita persiapkan, ini saya kira akan sia-sia nantinya kalau ini tidak diikuti oleh masyarakat. Oke, Pak Aan, biasanya nih setiap arus mudik ataupun arus balik dilaksanakan operasi ketupat. Kalau di tahun ini seperti apa Pak nantinya? Betul, jadi Polri sendiri, ya, mulai tanggal 4 nanti kita akan melaksanakan operasi kemanusiaan dengan sandi operasi ketupat, ya. Ini akan dilaksanakan mulai tanggal 4 sampai dengan 16, artinya selama 13 hari kita akan laksanakan operasi. Namun sebelum operasi juga kita lakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan, dan setelah operasi ini juga kita lakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan. Ini untuk mengantisipasi peningkatan jumlah angkutan barang yang beroperasi sebelum ada pembatasan. Ini biasanya angkutan barang akan beroperasi volumenya lebih banyak. Kemudian untuk juga mengantisipasi masyarakat yang akan mudik mendahului. Karena dari Bapak Presiden sendiri sudah menghimbau untuk mudik lebih awal. Kemudian dari BUJT, pengelola jalan tol juga memberikan diskon atau potongan tarif tol sebanyak 20% untuk Trans Jawa, kemudian arah Merak, ini ada potongan harga. Jadi kita siapkan itu semua. Kemudian setelah operasi juga demikian, kita lakukan kegiatan rutin yang ditingkatkan untuk mengantisipasi bagi masyarakat yang nanti balik belakangan. Okay. Itu pun dari jasa marga itu memberikan potongan juga tarif tol untuk tanggal 16 sampai dengan 17-19 kalau tidak salah.